wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu Haji yang kami muliakan dan juga kepada satu mujadir yang semoga diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita pada siang hari ini memasuki Ramadan di hari ke-13 di bulan Ramadan, dan juga untuk agenda silaturahim bulanan dari alumni haji KBIH Ummul Qura rombongan 2 tepatnya, yang waktu itu berangkat pada tahun 2018. Kita memasuki agenda pengajian online yang ke-11. Jadi sudah hampir setahun ini pengajian kita rintis secara online terkait dengan adanya masa pandemi. Untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama kita lakukan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Ibnu Jarir, kami perkenalkan bahwa ini merupakan majelis terbatas. Saat ini khusus kepada alumni haji rombongan 2 yang waktu itu berangkat pada tahun 2018 bersama KBH atau di bawah KBH Ummul Qura. Kita ada sekitar 42 orang, atau kalau di dalam pasangan suami istri mungkin sekitar 20 pasang suami istri, karena diantaranya ada nenek atau apa yang tidak berpasangan. Nah, tema kita pada siang hari ini adalah terkait dengan masalah tadabbur Al-Quran. Namun demikian, bagaimana biasanya kita akan awali dengan membaca bersama-sama surat Al-Fatihah yang kemudian diikuti dengan beberapa surat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kepada Pak Haji Bagus Toto, silakan di-unmute dan silakan dipimpin untuk pembacaan Al-Fatihah dan beberapa surat pendek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita membaca Al-Quran bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, Bapak Ibu Haji dan juga kepada Ustaz Ibnu Hajar yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Sebelum kita menginjak agenda berikutnya, kita akan bacakan sekilas terkait biodata dari pengisi materi kita pada siang hari ini, yaitu nama lengkap Ibnu Jarir,
Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1964. Status menikah dengan 4 orang putra. Adapun aktivitas beliau adalah sebagai dai, mubaligh, dan dosen. Beliau saat ini tinggal di Tanah Baru, tepatnya di perumahan Ar-Royan. Jadi tidak jauh dari rumahnya Pak Haji Agung. Kemudian beliau pernah menempuh pendidikan di Libya, Jakarta. Dan kemudian untuk pengalaman aktivitas organisasi beliau, aktivitas pekerjaan beliau adalah sebagai dosen di STAI Al-Hikmah Jakarta, dan juga beliau pernah menjadi pemimpin haji dan umroh. Kalau tidak salah untuk KBH-nya adalah Kafilah Hajan Mabrurun. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau adalah sebagai Ketua Ikatan Dai Indonesia untuk wilayah Depok dan juga Ketua Yayasan Darul Izzah Depok, serta Direktur Lembaga Kajian Islam Al-Mubarak Jakarta. Pengalaman dakwah beliau cukup banyak, dan salah satu atau beberapa di antaranya adalah selain sebagai pengisi ceramah di radio, di televisi, kemudian juga termasuk pengisi rubrik Tazkiyatun Nafs di website dakwatuna.com. Beliau pernah menjadi pengasuh reality show ya, 7 hari menuju taubat. Kalau nggak salah stasiun TV-nya adalah Hala TV. Itu. Dan juga TV One. Kenapa? Sekarang menjadi TV One. Oh ya, sekarang menjadi TV One. Ya, jadi waktu itu reality show 7 hari menuju taubat La TV yang sekarang kemudian berubah nama menjadi TV One. Ini sudah cukup lama. Dan beliau juga mengisi kajian hadis di TV channel Ar-Rahman, dan masih banyak yang lain. Demikian data singkat beliau, dan kita pada siang hari ini akan sama-sama mengenal kajian dan nasihat beliau terkait dengan bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Kepada Ustaz Ibnu Jarir, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi'ibadati Ramadan. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matis siyam, alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an, alhamdulillahi ala ni'matil ibadah, alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Sabik, tolong ini mengganti ke TV sendiri dia. Sebentar, Pak. Ini ke TV sendiri gimana? Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a a'malina. Allahumma ij'al jami'a a'malina mukhlisatan liwajhika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata ya sami'ad du'a. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Ustadz saya, Ustadz Taufik, ini Ustadz saya, tetangga saya ini, Tanah Baru. Ustadz Toto, dan juga para Ustadz yang lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah luar biasa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia di Ramadan ini. Dan
pertemuan kita ini tentunya karena ini dalam pertemuan alumni haji, berarti aktivitas kita ini adalah bagian dari merawat kemabruran haji kita insya Allah. Karena mabrur itu bukan saat haji, tapi sekarang ini. Sekarang ini sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap istiqomah dalam taat kepada Allah, dan itu sungguh bagian dari kemabruran haji kita. Karena memang ibadah itu semuanya di antara dari ahdaf, dari sasaran yang dituju adalah at-taghyir, dari at-taghyir, yakni the change, perubahan dari kondisi yang biasa-biasa saja menuju kepada luar biasa, kondisi yang baik menuju kepada yang lebih baik, apalagi kalau kondisinya kurang baik maka akan menjadi orang-orang baik insya Allah dengan haji. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat ibadah itu mulai dari sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni perubahan. Kemudian zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, adalah juga perubahan, mensucikan. Kemudian puasa juga begitu, menuju kepada perubahan, dan begitu juga haji. Jadi man hajjah falam yarfus walam yafsuk ada karumin kayaumin waladatu ummu. Barang siapa yang haji kemudian tidak rafas, tidak fusuk saat menjalankan haji, maka kembali seperti orang yang baru dilahirkan, dosanya habis. Dan kemudian untuk menjaga kemabruran haji kita, dan itu perlu waktu yang panjang, min ada il hajj ila ar-ruju ila rahmatillah, mulai dari saat menjalankan ibadah haji dulu sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari menjaga. Makanya menjaga itu sesuatu yang memang dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah kita semuanya diberikan oleh Allah istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para hujjaj, hajah, kita masih diingatkan setelah haji kita, coba ingat-ingat dan buka kembali, renungkan surat Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahum fil akhirati min khalaq ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Luar biasa. Ini adalah ayat pengingat kita agar kita selalu menjaga keistiqomahan kita dalam taat dan juga menjaga visi misi haji kita. Jadi faidah qadaitum manasikakum, kalau kalian semuanya sudah menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji kalian, maka fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana engkau mengingat kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kita mengingat kita kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal, kita masih ingat dulu wajahnya seperti apa dan seterusnya. Luar biasa, apalagi yang masih ada di tengah-tengah kita. Orang tua itu nggak bisa dilupakan. Nah, ingat kita kepada Allah lebih dari ingat kita kepada orang tua. Dan setelah itu, dalam perjalanan kemudian setelah kita pulang membangun kehidupan dan setelah mendapatkan atau sudah selesai menjalankan ibadah haji ini, maka sampai seterusnya kita harus menjaga visi hidup kita. Karena kita diingatkan ada sebagian manusia yang membangun kesuksesan dunia, tapi di akhirat nggak mendapatkan apa-apa, tapi sebagian, dan ini mudah-mudahan termasuk kita, ada yang menjadikan visi hidupnya adalah sukses dunia dan bahagia di akhirat, masuk surga selamat dari siksa api neraka. Memang sukses dunia itu orang sering mengidentikan dengan materi, ya. Makanya sukses dunia itu katanya kalau dia
Jadi orang yang kaya, apalagi jadi pejabat, duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya taat, anaknya sehat-sehat, dan subhanallah itu sukses dunia. Dan memang begitu. Ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang mengingatkan pada kita semuanya. Apa hadisnya? Min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah wa maskanuhu salih wa markabuhu salih wa jaruhu salih, gitu ya. Ini apa juga ukuran-ukuran dunia tentunya. Bahwa di antara bagian dari kebahagiaan seorang itu adalah kalau dia istri atau suaminya saleh salihah, kemudian rumahnya bagus, kemudian kendaraannya bagus, kemudian tetangganya bagus juga. Nah, subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi visi kita, visi besar kita sebagai menjalankan SOP kehidupan ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu SOP kehidupannya seperti apa? Masya Allah, SOP hidup kita ini tertuang dalam 3 ayat. Yang pertama adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini yang pertama, dan ini pandangan hidup kita harus seperti itu. Apalagi kehajian kita ini yang memberikan penguat. Kemudian yang kedua, kalau kita hidup di dunia ini tidak lebih baik daripada akhirat, dan akhirat adalah sebagai tujuan, maka kemudian yang kedua adalah kita diingatkan, sudah dunia ini sebentar, maka kita hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah SOP yang kedua. Yang SOP ketiganya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah di Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan seluruh apa yang Allah telah karuniakan kepada kalian semuanya dalam kehidupan di dunia ini untuk apa yang prioritas? Ad-daral akhirah, untuk daral akhirah. Dan wala tansa nasibaka minad dunya, maka jangan lupa dunia, jadikan dia semata sebagai sarana, bukan tujuan. Maka SOP yang seperti ini kemudian harus masuk dalam frame kerja kita, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah merupakan bagian dari kita menjaga kemabruran haji kita. Dan kemabruran haji yang mabrur insya Allah jelas sekali, pahalanya jelas, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, bahwa haji yang mabrur itu enggak ada yang pantas untuk memberikan balasannya kecuali surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, karuniakan kami surgamu ya Allah, dan seluruh perbuatan dan perkataan yang menghantarkan kami meraih surgamu. Amin. Mohon share screen bisa Ustaz? Ustaz Taufik atau Ustaz Toto yang ini? Silakan langsung bisa Ustadz. Oh, langsung bisa ya. Bisa langsung. Udah. Kita cari host disable participation screen. Kayaknya belum bisa ya. Enggak, saya jadikan co-host. Co-host ya. Nah, sudah Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru saja ditanya ini temanya apa Ustadz? Apa kita dikasih ya apa tadabbur surat apa gitu Ustaz? Tadabbur surat apa ya? Saya pilih-pilih di antara sekian surat, semuanya panjang-panjang, paling surat pendek-pendek yang kita tadabburi. Baik kalau kita itu kemudian coba kalau indahnya hidup bersama Al-Quran atau indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bagian tentunya tadabbur kita, karena ruhut tilawah, roh dari tilawah Al-Quran kita adalah tadabbur. Jadi ruh tilawah kita ada tadabbur. Kita kembali lagi bahwa bagian dari menjaga kemabruran kita adalah ketaatan kita, dan terus untuk menggali dan menggali kebaikan dan mendekatkan kita
kepada ulumuddin. Utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran ini yang harus menemani kita dalam keseharian kita. Karena kalau kita perhatikan seperti saat ini adalah hari-hari menjelang nuzulul Quran, dan sungguhnya nuzulul Quran itu adalah lahirnya Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya lahirnya Nabi yang sesungguhnya adalah turun Al-Quran. Karena kalau Al-Quran nggak turun, ya Nabi Muhammad Rasulullah nggak ada. Karena Iqra jelas. Kemudian dia adalah lahirnya Islam. Lahirnya Islam. Jadi Islam ada itu karena ada Al-Quran ini. Maka Islam secara keseluruhan adalah juga Al-Quran. Al-Quran adalah Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tadabbur kita sungguhnya kepada Al-Quran adalah merupakan ruh. Dan ruh itu adalah kuwatun muharrikah. Kekuatan yang menggerakkan kita. Makanya kalau kita nggak ada ruh, ya la yataharrak. Yaskut wa la yataharrak. Diam dan nggak bergerak. Ini namanya tidak ada ruh, ya, alias al-mayyit. Jadi kalau nggak ada ruh itu al-mayyit. Dan kita jadikan Al-Quran untuk kita tadabburi, maka tadabbur ini adalah merupakan ruhu at-tilawah, ruhu al-qiraah, ruh membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, hidup kita di bawah naungan Al-Quran agar kita bisa nata'amal ma'al Quran, agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana sih? Nah, ini di antara beberapa hal yang kita harus miliki jamaah yang dirahmati Allah Bapak Ibu. Al-hayatu fi dhilal Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu indah, lezat, enak, lezat, indah. Tetapi dikatakan la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan dan kelezatan ini enggak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang langsung hidup di bawah naungan Al-Quran. Karena kenikmatan itu bisa mengangkat umur kita, memberkahi umur kita, mensucikan. Nah, seperti apa sih kelezatan itu? Ini memang nggak bisa ditulis dengan ini ya rangkaian kata dan nggak bisa ceritakan dengan ini ya untaian-untaian kalimat keindahan ini. Kecuali orang yang langsung merasakannya. Contoh begini analognya. Kalau Bapak Ibu sekalian makan makanan yang terasa enak di lidah itu apa? Misalnya apa ya? Makanan yang lintas umur. Makanan lintas umur. Makanan Indomie, Indomie. Indomie bener. Indomie itu makanan lintas umur. Dimakan nggak peduli waktu, nggak peduli tempat, mau di Eropa, mau di Amerika, di Australia, makan mie itu enak saja gitu. Kenapa begitu? Memang itu manjakan lidah. Kalau ditanya, makan yang enak banget itu adalah super mie atau Indomie. Masya Allah. Enaknya kayak apa sih? Coba kalau ditanya, enaknya kayak apa? Nggak bisa diceritakan. Diceritakan kayak apanya, nggak bisa ditulis dengan kata-kata. Pokoknya dia harus dirasakan. Dia harus dirasakan kelezatan itu. Dan memang lezat benar. Nah, begitulah kira-kira hidup di bawah naungan Al-Quran itu lezat sekali, enak sekali, indah sekali. Tapi nggak bisa ditulis dengan kata-kata dan nggak bisa diceritakan dengan untayan-untian kalimat gitu. Jadi nggak bisa mewakili rasa itu. Dan itu harus dirasakan oleh mereka semuanya atau kita yang ingin hidup di bawah naungan Al-Quran harus ingrimas, harus terjun langsung begitu, harus makan mie langsung gitu. Ini puasa-puasa makan mie lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah bagaimana agar kita bisa hidup bersama Al-Quran atau bisa bermuayasyah sama Al-Quran, bisa kemudian kita menyelami makna-makna Al-Quran, bisa tadabbur indah dan seterusnya. Ini hal-hal yang biasa sesungguhnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu? Ada beberapa langkah barangkali. Yang pertama adalah igris fi qalbika hubbal Quran. Ini hal biasa sesungguhnya. Igris fi qalbika hubbal Quran. Tanamkan di hati cinta Quran. Masya Allah. Kadang kita malu jamaah yang dirahmati Allah. Karena orang Indonesia ini kalau udah haji kan digelar haji sekali. Kalau haji 2 kali ditulis Kalau haji 3 kali
Enggak juga ya. Artinya orang Indonesia kalau udah haji itu ditulis H depannya, dan kemudian juga biasanya juga pakai baju putih gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang saya merasa ya Allah, ini luar biasa ya. Simbol-simbol itu sudah ada melekat di tubuh kita ini. Tapi muhnya, otaknya dari keberagamaan kita ini belum menempel pada diri kita. Apa itu? Warna Al-Quran. Warna Al-Quran belum menempel. Kenapa belum menempel? Al-Quran belum menjadi sesuatu yang kebiasaan, belum menjadi roh, belum menjadi sesuatu yang familiar gitu. Jadi dia masih kadang-kadang menjadi sebuah simbol saja, menjadi sebuah bacaan-bacaan seremonial, masih Allahu Akbar, masih begitu kadang. Tapi ya inilah realitas umat ini. Maka subhanallah, kita harus ibda min anfusina, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita untuk mencintai Al-Quran. Dan kita semuanya tahu tanda cinta. Dari dulu sampai sekarang. Dari mana datangnya cinta? Dari mata, dari sawah turun ke kali katanya begitu. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Jamaah yang dirahmati Allah. Tanda cinta kita semuanya tahu. Senang ketemu. Bapak Ibu pernah dicintai kan? Bapak-bapak mencintai ibu, ibu mencintai bapak. Ketemu itu senang. Kalau mau ketemu itu sudah deg gitu. Hati itu sudah ada getaran-getaran yang aneh gitu. Itu tanda cinta. Kalau kemudian suka duduk berlama-lama, duduk berlama-lama, ini adalah cinta. Bila jauh terasa rindu, banyak curhat dengan yang kita cintai. Lalu ngikuti apa saja yang disuruh oleh yang kekasih kita yang kita cintai. Subhanallah, itu adalah ini tanda-tanda cinta. Begitu juga kita cinta dengan Al-Quran. Kita senang ketemu dengan Al-Quran. Melihat Al-Quran senang. Melihat orang yang hafid Al-Quran senang. Melihat Al-Quran dibaca senang. Melihat subhanallah ini. Tapi senang itu bukan cuma senang dirasa saja. Maka kita harus juga duduk berlama-lama dengannya. Jadi dukun begitu. Dukun dan komat kamit. Kita jadi dukun dan komat kamit. Duduk dengan tekun lalu komat kamit membaca Al-Quran, subhanallah. Menghafalkan membaca Al-Quran. Duduk dengan tekun. Duduk berlama-lama bersama Al-Quran. Kemudian kalau jauh sedikit, sehari saja kita nggak baca Al-Quran misalnya, atau kelewatan, Allahu Akbar, menyesal kita luar biasa, kita rindu dengan Al-Quran. Kalau sudah tumbuh itu, berarti cinta kita sudah bersemi. Tapi kalau rasa rindu nggak baca Al-Quran, nggak ada apa-apanya. Duduk bersama Al-Quran, agak lama dikit saja sudah ngantuk. Ya Allah, kita ini jamaah yang dirahmati Allah. Untuk ketemu dengan Al-Quran, melihat Al-Quran, cuman sebentar-sebentar, sepintas-sepintas. Bagaimana kita ini? Kita baru hanya setengah cinta barangkali. Ya. Apalagi banyak curhat dengan Al-Quran. Ya Allah, jarang sekali curhat dengan Al-Quran. Ada masalah-masalah apa kembali kepada Al-Quran. Jarang. Ngikut apa yang disuruh oleh Al-Quran. Apalagi, subhanallah jamaah yang dirahmati Allah. Dan inilah, sekali lagi, igris fi qalbika hubbal Quran. Karena apabila hub ini sudah masuk ke dalam hati setiap kita, maka subhanallah, disitulah mulai keindahan itu bersemi dengan Al-Quran. Dan ini tidak dirasakan kecuali orang yang cinta Al-Quran. Orang yang bersama dengan Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau hubungan kita cuman hubungan kayak apa? Cuman ketemu, LC, senyum, itu belum cinta. Kita ketemu, buka sebentar, kemudian baca, atau baca sama-sama seperti ini tadi misalnya contohnya, baca, bukan cuman ya, berarti baca surat Kulhu Al-Falak An-Nas, kayak dulu Ustadz Ali memulai setiap pengajian dimulai dengan itu, cukup itu saja. Kita belum cinta. Jadi kita harus, tanda cinta itu memang begitu standarnya. Jadi kalau belum begitu, kita masih setengah-setengah. Makanya itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan pada kita semuanya, la yas'alu 'abdun
Abdun mu'minun an nafsihi illal Qur'an. Hendaknya seorang yang beriman itu janganlah ia bertanya-tanya pada dirinya dalam kesehariannya, kecuali yang pertama, tanyakan hubungannya dia dengan kekasihnya itu, Al-Quran. Nah, apakah Al-Qurannya selalu disapa, disambangi, di say halo say, dibaca, duduk berlama-lama dengannya, kemudian komat kamit, kemudian curhat, kemudian begitu. Kalau dia temui dirinya seperti itu, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ketahuilah bahwa dia seorang ini telah mencintai Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Jadi standarisasi cinta Allah, cinta Rasul itu adalah alaqatuna ma'al Qur'an. Hubungan kita bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Kita kadang malu kalau ditanya, udah hafal berapa juz? Atau sudah hafal Al-Quran? Atau sudah berapa kali khatam di Ramadan ini? Atau, ya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Kadang kita malu, sudah pakai peci putih, kemudian hubungan kita bersama Al-Quran belum apa-apa. Allahu Akbar. Maka, igris fi qalbika hubbal Quran. Tanamkan dalam hati kita mencintai Al-Quran. Karena sungguh, kalau kita mencintai Al-Quran, Al-Quran akan mencintai kita. Al-Quran berikan yang sebaik-baik perhatian kita. Ini yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, kun lil Qur'ani khaira sadiqin. Agar kita bisa tadabbur Quran, membaca Al-Quran, meresapi Al-Quran, dan seterusnya, maka jadilah kita ini teman yang baik pada Al-Quran. Kun lil Qur'ani khaira sadiqin. Kalau Al-Quran sebaik-baik teman, khairu sadiqin lil insan. Sebaik-baik teman pada manusia itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu dekat kepada semua makhluk, kepada semua manusia. Tapi masalahnya apakah kita dekat dengan Al-Quran? Kalau ulama-ulama kita memberikan gambaran tipologi dari teman itu, ada minimal 5 tipe teman. Yang pertama adalah teman itu seperti oksigen, seperti udara oksigen, yang kita tidak pernah bisa untuk lepas darinya. 3 menit saja kita tidak hirup oksigen, innalillahi insyaallah. 3 menit saja. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Ini teman yang kita tidak pernah bisa berpisah. Lengket terus. Dan ini teman sebaik-baik teman. Keluarga kita, istri, suami, anak, ini adalah teman yang baik pada diri kita, pada setiap keluarga kita. Kemudian yang kedua, teman kal ghidha, teman seperti makanan. Makanan kita, subhanallah, butuhkan, kita butuh makanan. Tapi tidak seperti oksigen, udara. Makan masih ada waktu-waktunya. Pagi, siang, sore misalnya, 3 kali. Kadang-kadang kita seperti puasa ini cuma 2 kali, buka dan sahur. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Taklilul at'imah, menyedikitkan makan. Ini teman yang kedua. Ini teman yang baik juga. Kita butuh teman yang seperti ini. Teman yang ketiga, teman seperti obat. Kadawa. Nah, teman yang seperti obat ini teman yang kita butuhkan sewaktu-waktu kalau kita dalam kondisi rescue atau dalam kondisi yang mendesak karena sakit misalnya, kita butuh obat. Jadi kita butuhkan kalau kita memang mendesak, kita baru membutuhkan. Tidak selalu seperti makanan begitu. Dan keempat adalah teman kadda, teman tapi dia seperti penyakit. Orang berteman dengan teman yang seperti penyakit ini ya. Jadi kalau dekat dia, ya udah ketularan yang ini penyakit-penyakitnya. Makanya teman yang seperti ini harus hati-hati, menjaga jarak, distancing, physical distancing. Dan teman yang kelima adalah teman kasum, seperti racun. Masya Allah. Orang berteman dengan racun, ya bahaya ya, bisa nenggak sedikit insya Allah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita ini teman tipe yang mana terhadap Al-Quran?
Apakah kita teman yang begitu dekat dengan Al-Quran ini seperti udara yang terus Al-Quran lengket dengan kita? Al-Quran sudah di dada kita, Al-Quran sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita? Ataukah kita masih ada waktu-waktu kita baca Al-Quran, kita berikan waktu-waktu seperti itu, yang kayak waktu makan begitu? Atau kita baca kalau sepekan sekali misalnya, kalau malam-malam Jumat angker misalnya, atau naudzubillah kita menjadikan Al-Quran teman yang malas-malasan begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah kun lil Qur'ani khaira sadiqin. Jadilah kita ini sebaik-baik dengan teman dengan Al-Quran. Dengan kita menjadi teman Al-Quran yang terbaik, maka Al-Quran akan memberikan terbaik pada kita semuanya. Biqadri ma a'taita lil Qur'an fal Qur'anu yu'tika biqadri ma a'tait. Sesuai dengan kadar apa yang kita berikan kepada Al-Quran, Al-Quran akan memberikan sesuai dengan apa yang kita berikan kepadanya. Subhanallah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu ya sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran, selama itu Al-Quran mendekat kepada kita. Makanya ada kata-kata yang bagus itu kalau terhadap anak-anak kita, allimu auladakum bil Qur'ani yu'allimuhumul Qur'an kullasyai. Ajarkan kepada anakmu tentang Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada anakmu segala sesuatu. Begitu juga dalam hidup kita. Berikan perhatian kita kepada Al-Quran, Al-Quran akan memberikan kepada kita semuanya perhatiannya yang luar biasa. Begitu Al-Quran. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita hidup di bawah Al-Quran, menyelami Al-Quran luar biasa. Indah, terasa indah. Dan kalau kita baca Al-Quran, kita hafalkan dan seterusnya belum merasa indah, jamaah yang dirahmati Allah, ada masih yang error dalam diri kita. Masya Allah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kita perhatikan kembali, untuk kesekian kalinya mungkin kisah Umar kita perlu ambil pelajaran kembali. Umar itu luar biasa, di otaknya itu semuanya tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang Tuhan, tentang Islam itu buruk semuanya. Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu memecah belah, Al-Quran itu ini mantra-mantra, Al-Quran macam-macam. Islam itu radikal, Islam itu macam-macam. Tapi begitu turun Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Allahu akbar. Umar baru tergetar. Seluruh apa yang ada di otaknya selama ini adalah salah besar. Luar biasa. Maka berubah luar biasa. Total menjadi yang tadinya musuh Al-Quran menjadi Al-Quran yamshi. Al-Quran berjalan. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, kun lil Qur'ani khaira sadiqin. Kun ya haj, ya hujjaj. Jadilah wahai Bapak Haji, Ibu Haji, kita semuanya ini khaira sadiqin lil Qur'an. Sebaik-baik teman pada Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi teman terbaik pada kita dalam kehidupan kita ini. Dan nanti saat kita kembali kepada Allah, mulai dari sejak dikubur, di barzah, di mahsyar, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemani Al-Quran sampai di surga. Al-Quran yang akan menentukan tempat kita di mana. Subhanallah, kamar kita kelas 5, Hotel Zam-Zam, atau di cuman sekedar Al-Firdaus, atau apa ini kita kira, atau mungkin Darul Iman, apa kira-kira hotel kita nanti, bintang berapa, itu yang menentukan adalah Al-Quran. Ya Al-Hajj, ya Hajjah, haji, hajjah, hajj, kun lil Qur'ani khaira sadiqin. Jadilah kita semuanya terhadap Al-Quran ini sebaik-baik teman. Ini yang kedua. Kalau kita sudah cinta Al-Quran, sudah menjadi teman Al-Quran, maka subhanallah, setiap ayat yang kita baca itu dengan sendirinya kita langsung bergetar. Meski kadang kita tidak
tidak mengerti maksudnya, tapi ada tergerak kemudian, apa sih ini? Kita pengen tahu. Dan kemudian kita lihat apa maknanya. Allahu Akbar. Indah, indah banget. Masya Allah. Silahkan dicoba jamaah yang dirahmati Allah, atau mungkin selama ini sudah juga, walhamdulillah. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah ij'alil Qur'ana wirdukal yaumi. Ij'alil Qur'ana wirdukal yaumi, jadikan Al-Qur'an itu wiridmu, wirid harianmu. Allahu Akbar. Kalau kita belum menjadikan Al-Qur'an wirid harian kita, memang kita masih setengah cinta. Kita masih setengah cinta. Atau mungkin bahkan cinta kita masih cinta palsu. Cinta kita masih cinta palsu, ya Allah. Kita kagak enak dengan Al-Quran dibilang cinta palsu. Wirid tilawah, setiap hari hendaknya ada tilawah, jamaah yang dirahmati Allah. Subhanallah, karena apa? Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, mengobati hati kita. Makanya kalau Al-Imamul Ghazali dalam Ihya-nya diingatkan kita semuanya bahwa ghida'u al-qalb al-ilmu wal hikmah wa salasatu ayyam biduniha wa bidunihima yamrad wa in istamarra fal mautu o mautuhu lazimun. Masya Allah. Apa kata Al-Imam Ghazali? Hati ini makanannya, konsumsinya adalah ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Dan itu semuanya adalah Al-Quran. Ilmu dan hikmah yang di dalamnya sesungguhnya Al-Quran adalah ilmu dan hikmah. Hikmah itu wisdom, hikmah itu adalah kebaikan, hikmah itu adalah pengetahuan, hikmah itu adalah kondisi bijak, baik, dan seterusnya. Hikmah itu banyak maknanya. Hikmah itu keadilan, hikmah dan semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dan ilmu itu adalah ghida'u al-qalb. Salah satu ayyam dunihima yamrad. 3 hari hati ini tanpa dua hal ini, ilmu dan hikmah, yakni tanpa Al-Quran, maka hati itu akan sakit. 3 hari. Tapi kadang orang nggak merasa sakitnya, karena kalau hati sakit itu memang tidak do'al ihsas, jadi sensitivitasnya hilang. Begitu Ta'al Imamul Ghazali. Dan kemudian kalau ini sakit sudah 3 hari sakit dan kemudian ini stamarra, berlanjut terus dan enggak dikasih asupan gizi, ilmu, hikmah atau Al-Quran, apa? Mautuhu lazimun. Kematiannya tinggal nunggu waktu. Allahu Akbar. Tapi itulah sekali lagi kehidupan kita di tengah masyarakat ini. Kadang orang itu sakit hatinya, bukan sakit hati, hatinya sakit, atau hatinya mati, tidak terasa. Subhanallah. Dan ini berbahaya. Maka kalau tanda sakit hati itu bagaimana sih? Hati sakit itu kalau ketaatan nggak merasa nikmat, kalau berdosa nggak merasa nggak enak, nggak merasa sakit. Itu tanda sakit. Kemudian kalau mati, ya berbuat kebaikan atau keburukan sama saja, nggak ada rasanya. Pokoknya biasa-biasa saja. Ya, itu berarti sudah mati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ij'alil Qur'ana wirdukal yaumi, untuk menunjukkan apakah hati kita sakit atau sehat. Itu adalah ditandai dengan wirid tilawah. Karena namanya wirid berarti diulang-ulang membaca kita, tilawah kita. Kemudian wiridul hifad, hafalan kita. Maka hendaknya di usia-usia kita yang sekian ini, apalagi kita adalah sudah punya gelar di depan kita adalah Al-Hajj. Maka hifad ini harus kita perhatikan, mumpung masih muda. Nah, kita masih ingat Khalid bin Walid kala dicopot oleh Umar dari panglima perang. Begitu Imam
Umar bin Khattab dilantik, kemudian 2 bulan berikutnya mengirim pasukan menuju ke perbatasan Syria menghadapi Romawi. Di saat berkecamuk perang, Umar radhiyallahu an mengirim surat melalui seorang sahabat, siapa, Ibnu Awam Zubair atau siapa, kemudian surat ini ditahan karena khawatir kalau diberikan pas tengahan perang akan mempengaruhi ini ya, mentalitas Khalid gitu. Akhirnya setelah selesai perang dan menang, baru dikasihkan. Khalid bertanya, ini kapan dikasih? Tadi sebelum perang. Kenapa tidak tadi diberikan? Saya khawatir kalau terpengaruh ini ya, mentalmu. Enggak, saya perang bukan karena Umar, tapi karena saya berjuang karena Allah. Akhirnya setelah selesai dan kemudian pulang balik ke Madinah, setelah bersyukur atas kemenangan, kemudian Khalid menghadap Umar. Kemudian mengatakan, wahai Khalifah, siap menghadap. Ingin klarifikasi, Khalifah. Lima naza'tana. Kenapa engkau atau apa alasan engkau ini pensiunkan saya? Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya akhi, uhibbuka fillah, kata Umar radhiyallahu anhu. Wahai saudaraku, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Aku pensiunkanmu dari memimpin perang selama ini, sudah banyak ini, rahmatan lil ummah. Lisababain, karena 2 sebab. Yang pertama adalah rahmatan lil ummah, wasabab as-tsani rahmatan bika, katanya. Allahu Akbar. Kaget Khalid. Loh, kok rahmatan lil ummah? Kenapa? Umar menjelaskan. Karena sesungguhnya Allah menyatakan dalam Al-Qur'annya, "Wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim", dalam surat Al-Anfal. Sungguh kemenangan itu semata-mata adalah karunia Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijak. Kemenangan itu adalah dari Allah. Tapi selama ini sejak engkau masuk Islam dan selalu memimpin peperangan, setiap engkau memimpin peperangan selalu menang, sehingga masyarakat ini menganggap bahwa kemenangan itu adalah dari Khalid. Siapa yang pimpin? Khalid, menang. Siapa yang pimpin? Khalid, menang. Siapa yang pimpin? Khalid, pasti menang. Sehingga kemenangan itu seakan-akan dari Khalid, padahal kemenangan itu dari Allah. Ini yang pertama. Jadi untuk menjaga akidah umat. Kedua, rahmatan bika, kasihan kepadamu, wahai saudaraku Khalid. Loh, kenapa kasihan? Ya Allah, saya ini mendengar laporan dari prajurit-prajuritmu dari pasukan. Kalau kau selama memimpin peperangan ini dan engkau sepanjang malam-malammu bermunajat kepada Allah dalam qiyam, tapi yang engkau baca katanya kulhu dan kulhu dan kulhu. Masya Allah. Kulhu itu sulusul Quran katanya. Kulhu itu adalah sepertiga Quran. Maka kalau kita membaca kulhu 3 kali sudah hafal Al-Quran. Bukan masalahnya begitu. Al-Quran itu 30 juz Khalid. Ya. Jadi bukan kulhu. Al-Quran itu 30 juz. Masya Allah. 30 juz. Memang kalau pahala ya menyamai khatam Quran. Tapi ya, seperti belum sama persis. Tetap saja beda. Karena itu untuk memberikan motivasi orang-orang yang belum hafal, jadi ya sudahlah kulhu saja hafalin 3 kali, kan kamu sama dengan menghafal Al-Quran, sulusul Quran begitu. Akhirnya Umar radhiyallahu an mengatakan, farabbi nafsaka bil Quran. Maka wahai Khalid, didiklah dirimu untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Usia-usia yang sudah menjelang 60 tahun. Subhanallah, diberikan oleh Umar kesempatan Khalid ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran, memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Luar biasa, Khalid berterima kasih kepada Umar radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, raddidil hifdz. Kita harus punya wirid hafalan. Harus bertambah hafalan kita. Dari sejak kita 2018 berangkat haji sampai sekarang 2 tahun, adakah nambah? Ini juga kita perlu tanyakan pada diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu sampai di surga nanti akan menentukan tempat kita. Di dunia pun
Hafalan Al-Quran ini luar biasa, akan memberikan pada kita semuanya kesejukan. Kemudian wirid tadabbur tentunya. Tadabbur setiap hari, setiap saat ada ayat-ayat yang kita tadabburi. Meskipun kita dengar ayatnya, misalnya surat apa kita baca, kita renungkan Allahu Akbar. Indah ya Allah, Engkau ciptakan kami manusia. Ternyata hanya adalah untuk bekerja mengelola modal darimu ya Allah. Dan nanti kami akan berjumpa denganmu ya Allah, ya Rabbana. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Ya Allah, kita renungkan ayat ini luar biasa kalau kita tadabburi. Seluruh kehidupan kita ini disinggung oleh Allah dalam ayat yang pendek ini, dan itu ditujukan kepada semua manusia, bukan hanya kita muslim mukmin, tapi ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Allahu akbar. Ini indah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ij'alil qur'ana wirdukal yaumi. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, ini penting. Agar kita bisa interaksi dengan Al-Quran, kita bisa merasakan lezatnya hidup bersama Al-Quran, tadabbur, tilawah, hafalan, itu terasa lezat. Maka setelah menumbuhkan rasa cinta, lalu kemudian yang kedua, kita jadikan Al-Quran sebagai, atau kita menjadi teman terbaik dengan Al-Quran. Lalu setelah itu Al-Quran kita jadikan wirid harian. Maka kemudian yang keempat adalah i'til Qur'ana afdala waktik. Berikan Al-Quran waktu-waktu terbaikmu. Ya Allah. Memang kalau Al-Quran kita berikan waktu-waktu sisa, udah loyo, udah penat, udah capek, baca Al-Quran. Cuman bacaan kita akan mururul kiram begitu. Bacaan kita hanya sekedar numpang lewat. Kalau bacaan sekedar numpang lewat, ngalap berkah, begitu bahasa Ustadz Wahyu Hidayat. Baca numpang berkah. Kayak bacaan puasa ini di Ramadan ini kan bacaan kita cepat ya. Kenapa? Karena ingin menghatamkan saja. Kenapa kita baca cepat? Ya karena kita pengen menghatamkan berkali-kali. Kenapa kita menghatamkan berkali-kali? Karena kita ingin memperbanyak pahala saja, jadi ngalap berkah saja. Jadi cuman ingin pahala saja, tapi lebih dari itu untuk tadabbur dan seterusnya tidak. Maka subhanallah, berikan Al-Quran waktu-waktu terbaik kita. Til Quran afdhala wakti. Dengan kita berikan waktu terbaik kita, waktu-waktu terbaik kita adalah tentunya sepertiga malam. Enggak ada godaan apa-apa, godaannya cuma ngantuk saja. Duduklah bersama Al-Quran, baca atau tadabburi. Selepas sholat, kita masih fresh setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemudian mendengarkan arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca Al-Quran. Sungguh indah. Atau setelah Isya sampai malam, atau sampai 2/3 malam. Setelah Isya itu kita juga untuk tadabbur Al-Quran, untuk baca Al-Quran, sungguh enak. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan inilah waktu-waktu terbaik yang perlu kita berikan kepada Al-Quran. Kita sudah tidak sibuk dengan dunia kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari situlah Al-Quran akan bisa nanti masuk menghujam dalam hati-hati setiap manusia yang dekat dengan Al-Quran. Banyak kisah-kisah tentunya, waktunya pendek, enggak kita sebutkan kisah-kisah yang sangat menarik terhadap Al-Quran, bagaimana orang-orang yang tersentuh panah Al-Quran itu sampai ke jantung hati manusia, dan pada akhirnya terbuka seluruh dinding-dinding yang selama ini menjadi sekat hati manusia yang menghalangi dari hidayah Allah, itu kemudian terbuka hatinya dengan Al-Quran ini, subhanallah. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima adalah kun hafidhan lil Quran. Masya Allah. Ini ada pesan tersendiri nih, pesan sponsor. Kun hafidhan lil Quran. Kalau namanya hafid ya, an dhahril ghaib, an dhahril qalb. Jadilah penghafal Al-Quran kita.
Jadi setelah tilawah, tadabbur juga hafal. Iya Pak Ustadz, saya sudah ini hafal, hafidhu kulhu, salas marrot. Hafal kulhu 3 kali, sama dengan hafal Al-Quran. Semoga Allah berikan pahala seperti hafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tapi pahala hafalnya belum. Baru pahala membaca Al-Quran, belum pahala hafalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa menjadi penghafal? Dan kalau sudah hafal bagaimana? Maka upayakan untuk kita continue menambah hafalan. Mumpung usia kita masih muda dan usia muda, atau mungkin kita setengah tua, atau Khalid tadi 2 tahun setelah itu Khalid menghatamkan Al-Quran. Hafal Al-Quran dalam 2 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah. Setiap kita insya Allah bisa. Kalau kita lihat di rumah Al-Quran itu ya Allah, dengan seluruh usia, mulai dari muda, usia TK, SD, atau sampai tua, usia 60 tahun, lebih dari 60 tahun, menjelang 70 tahun, hafal Al-Quran itu ya Allah, luar biasa. Karena ada kemauan. Karena Al-Quran itu, kalau kita bilang, susah Pak Ustadz, susah untuk dihafal, Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ani lidzikri fahal mim muddakir, udah dimudahkan kamu. Ya Pak Ustadz sibuk banget, susah ngefalinya, makin sibuk makin bisa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya Pak Ustadz, gimana ini usia udah tua, susah ngafalin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Alasan-alasan macam-macam masih diangkat lagi. Walaqad yassarna, maka sampai 4 kali Allah mengulangi dalam surat Al-Qamar itu, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, mau dihafal, mau dibaca, tadabburi, diamalkan, jadikan sebagai guidance way of life dan seterusnya. Mudah. Maka continue menambah hafalan. Kalau dulu sebelum haji kita hafalnya sampai surat Alam Nasroh misalnya, atau biasanya Wattini, atau mentok-mentoknya adalah surat Ad-Duha, atau dengan beberapa surat dari ya di atasnya, Sabbihis atau Hal Ataka. Setelah haji mulai dari juz amma. Jadi kita setelah haji hafal juz 30. 2 tahun, 3 tahun masuk nggak hafal. Ya Allah, sungguh indah jemaah. Kalau kita yang tadinya sudah hafal juz 30 tambah juz 29. Kita tadinya sudah hafal 3 juz ditambah juz yang lain, sehingga kita hafalan-hafalan kita ini menjadi banyak. Karena kalau nanti kita karena dengan haji kita Allah masukkan kita ke dalam surga, karena kan begitu ya dalilnya, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan kita dengan haji kita dimasukkan surga. Kita ini tanya-tanya, ya Allah, tempat saya ini di mana ya Allah, kamar saya. Gampang Allah subhanallah bertanya, kamu Pak Haji, Bu Haji punya Al-Quran kagak? Hafalan Al-Quran. Wah ada ini, sudah, iqra warattil warqa fa inna manzilataka fil jannah hasba akhiril ayah allati qara'taha. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Dimasukkan surga, kita masih bingung kamar kita di mana, kuncinya gimana ini ya. Wah, kita sudah punya kuncinya salat ya. Kita masuk surga, kunci masuk surga adalah salat. Begitu kita di dalam surga, masuk hotel ini ya, mana? Grand Zamzam, bingung itu kemana ini ya. Wah ini gampang aja, kita punya Al-Quran, kita baca aja, jalan aja, dituntun, dibimbing oleh Al-Quran. Maka diantaranya doa kita adalah Allahumma ja'alil Qur'ana liqulubina diya'a. Jadikan Al-Quran itu bagi hati kami menjadi cahaya, bagi wajah wadi absarina jala'a, bagi mata pandangan kami semakin tajam. Kemudian walidunubina mumahhisa, terhadap dosa-dosa kami, Al-Quran ini menjadikan sebagai penghapus. Dan wa ilal jannati dalila, dan kepada ke surga tuntun, untuk menjadi penuntun dan pembimbing. Allahu Akbar. Indah jemaah yang dirahmati Allah. Kita di surga, masuk surga, mau masuk kamar, kita masih nyari-nyari, bertanya lagi sama Allah. Udah, kamu sudah punya kuncinya, kunci yang mana? Tinggal mau tepuk atau mau pakai ini, apa saja sudah ada di hati kamu. Udah, baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala sampai belakang فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allahu Akbar. Indah. Kita udah langsung masuk dibimbing oleh Al-Quran. Wah, ini tempatmu. Indah jamaah yang dirahmati Allah. Ya Allah, kun hafidhan lil Qur'ani an dhahril ghaib. Jadi hafallah kita terhadap Al-Quran, tambah hafalan kita. Murojaah kita kalau kita sudah hafal. Banyak mengulang-ulang dan mengulang-ulang. Maka kita ingat ya Rasulullah SAW pada suatu hari ada seorang wanita yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Wa mra'atan iwahabat nafsaha. In aradan nabiyyu ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu ya. Jadi ya Rasul, nikahi aku ya Rasul, atau aku serahkan diriku kepadamu ya Rasul. Maka Rasul SAW belum berkenan. Akhirnya ada seorang sahabat yang kondisinya ya pas-pasan ya. Wah, ini kebetulan ini ya diminta ya Rasul, kalau engkau enggak berkenan kasihkan saya ya Rasul. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, kamu punya maharnya? Enggak ya Rasul. Apa-apa enggak punya? Enggak punya ya Rasul. Masa sekedar hasir saja, tiker-tiker apa di rumah gitu? Enggak ada ya Rasul. Khataman min hadid, sampai misalnya mungkin dari saudaramu atau siapa gitu, ya cincin dari ini besi gitu. La syai'a ya Rasul, enggak ada ya Rasul. Ya Allah, kamu ini nggak punya apa-apa, miskin, pengen nikah lagi ya, kasihan kamu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu punya apa? Hal indaka syai' minal Qur'an? Apakah kamu punya sesuatu dari Al-Quran yang kamu hafal? Naam ya Rasul, saya hafal disebutkan surat ini. Gitu. Kemudian Rasul bertanya, ataqra'uhunna an dhahril qalbi? Apakah kamu baca Al-Quran itu lancar tanpa melihat? Artinya, apakah kamu hafal benar surat-surat itu? Iya ya Rasul, na'am. Maka setelah dikatakan begitu, baru Rasulullah SAW menikahkannya dengan seorang wanita mukminah tadi. Luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Kun hafidhan bil Quran, an dhahril qalbi. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, pada akhirnya Iqra'il Quran ka'annahu munazzalun ilaika. Rasa ini yang harus kita tanamkan di saat kita membaca Al-Quran. Karena dengan sendirinya kita akan bisa langsung natamasya ma'ajawil Qur'ani. Kemudian kita akan langsung bisa berinteraksi dengan iklim Al-Quran. Al-Quran itu berbicara tentang surga, kita meminta kepada Allah untuk surga. Al-Quran berbicara tentang neraka, kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Al-Quran berbicara tentang kesucian Allah, kita bertasbih dan seterusnya. Jadi langsung ada muamalah, muayasyah ma'al Quran, interaksi langsung bersama Al-Quran. Kalau kita jadikan qiraah kita ini seakan Al-Quran diturunkan kepada kita. Iqra'il Quran wa ka'annal Quran munazzalun ilaika. Bacalah Al-Quran seakan Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Kalau Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ketahuilah yang dikhitab oleh Allah dari Al-Quran itu adalah kamu, karena kamu adalah saya, maksudnya diri saya ini. Ya ayyuhan nas, tujukan manusia itu bukan kepada orang lain tapi diri kita, karena diri kita adalah manusia. Kalau Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ketahuilah yang diseru oleh Allah amanu adalah kita, karena kita adalah orang beriman, dan begitu seterusnya. Maka itulah yang dirasakan oleh seorang hamba yang menyatakan, aku tidak pernah hidup selama hidupku merasakan nikmatnya seperti sekarang ini kala aku merasakan hidup bersama Al-Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Jadi bacalah Al-Quran seakan Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Bacalah Al-Quran seakan ayat demi ayat dari Al-Quran yang kita baca ini ditujukan kepada kita. Dan ini sungguh indah. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa
menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Begitu Bapak Ibu Haji yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya. Gitu Ustadz Wahyu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi taujih dari Haji Ustadz Hidayat terkait dengan masalah Al-Quran. Bagaimana langkah pertama kita diminta untuk kemudian mencintai Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran dijadikan sebagai teman, lalu kemudian Al-Quran sebagai wirid, dan berikutnya adalah kita sediakan waktu-waktu terbaik untuk Al-Quran, dan selanjutnya adalah kita menghafal Al-Quran dengan menambah hafalan, menjaganya, dan kemudian berikutnya semoga hafalan atau bacaan Al-Quran ini akan kemudian menentukan kita nanti di surga di kapling yang mana. Bapak-Ibu sekalian, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi terkait dengan tema yang sudah kita sama-sama dengarkan pada siang hari ini. Mungkin yang pertama saat ini ada yang di chat ya. Di kolom chat ada yang menanyakan apa tanda-tanda orang yang telah pada taraf menikmati Al-Quran atau keimanan. Silakan Ustaz. Apa tanda-tanda orang yang telah pada taraf menikmati Al-Quran? Ya, seperti tadi kita sampaikan yang pertama, bahwa orang yang telah menikmati Al-Quran itu nggak bisa ditulis dengan kata-kata, nggak bisa dilukiskan dengan kalimat-kalimat apapun. Dia hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakan. Nah, bagaimana tanda-tanda bahwa ada orang itu merasakan nikmat dan indahnya hidup bersama Al-Quran? Maka di antara sekian tadi sudah kita sampaikan juga, terhadap Al-Quran, dia suka berlama-lama dengan Al-Quran. Kemudian kalau membaca Al-Quran terlihat, terlihat dari sikapnya sudah kelihatan, matanya gampang berkaca-kaca. Karena apa? Imannya bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi imannya bertambah, berkaca-kaca. Karena luar biasa. Sungguhnya dalam hati ini ada benang-benang dan senar-senar keimanan. Dia akan bisa, kalau sudah terlatih, maka disentuh sedikit saja, dia sangat sensitif. Dan kemudian seluruh indera kita akan bergerak sesuai dengan arahan Al-Quran. Mata ini gampang menangis, kemudian lisan ini ngomongnya menjadi lebih halus. Ya. Makanya kalau kita perhatikan kalimat ini, kalau kita sering menganalogkan sebuah gitar, gitar bukan gila sebentar maksudnya, gitar itu subhanallah, meskipun bisa dilihat mata, tetapi untuk main gitar itu perlu latihan panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin rata-rata orang itu belajar gitar setahun baru bisa memetik benar-benar dan senar-senar gitar dengan baik. Kalau dia sudah pintar, sudah terlatih selama setahun, apalagi lebih dari setahun, bertahun-tahun, maka ngambil gitar, dipetik, langsung bisa memainkan dengan berbagai macam kunci, F kunci, G kunci, macam-macam. Jamaah yang dirahmati Allah, dan kalau dia memetik benar-benar dan senar-senar gitar, perhatikan orang main gitar. Nggak ada orang main gitar itu kemudian memetik, kemudian jereng, diem aja gitu. Nggak. Pasti dia akan bergerak-gerak. Mungkin juga kepalanya mengangguk-ngangguk, kemudian kakinya menghentak-hentak, kemudian badannya bergoyang, dan kemudian terus. Itu senang senar dan benang-benang gitar. Bagaimana sungguhnya dengan hati ini ada senar-senar dan benang-benang yang halus dalam hati kita, dan itu perlu dilatih. Di saat-saat sudah dilatih terus, maka dia akan menjadi sensitif, dan begitu sensitivitasnya, dia akan terus kalau disentuh dengan sesuatu yang baik, disebut asma Allah, kemudian dibacakan ayat-ayatnya, langsung bereaksi, bergerak, kemudian menimbulkan, mempengaruhi seluruh fisik kita juga. Sebagaimana gitar mempengaruhi orang yang hadir sekian ribu aja dengan gitar itu, kemudian mereka semuanya bisa bergerak, dan begitu juga seorang yang sudah merasakan hidup bersama Al-Quran, menikmati Al-Quran, semuanya akan bergeraknya menuju kepada kebaikan. Mata akan melihat kebaikan, lisan akan berbicara dengan santun, tangan akan selalu bergerak pada apa-apa yang baik, kaki akan melangkah pada tempat yang baik, lisan, kemudian perut, hati, dan pikiran semuanya kepada yang baik, dan itu akan juga baik dirasakan oleh si
penikmat Al-Quran ini sendiri atau orang lain juga bisa melihatnya. Wallahu akbar. Maka itulah yang dilukiskan oleh Al-Quran juga. Wa wangkana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijim minha. Apakah orang-orang yang dulunya mati, generasi jahiliyah itu meskipun membangun peradabannya, membangun ekonomi, membangun politiknya dan seterusnya, tapi dikatakan oleh Allah sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Islam disebut dengan generasi yang mati. Setelah diturunkan Al-Quran, diturunkan Islam, berarti berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Islam, menjadi Al-Quran yang berjalan menerangi kehidupan ini. Dan sungguh luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Maka itulah apa tanda-tandanya? Ya begitu tandanya. Subhanallah, dia bisa langsung terlihat dan bisa dirasakan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu Haji, jika ingin ada yang disampaikan, terus di chat. Mau tanya boleh ya? Ya, Silakan. silakan Assalamualaikum. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tuh memperhatikan Al-Quran itu di awal-awal sampai juz ke-20. Itu sebagai pedoman, kisah-kisah, petunjuk, dan sebagainya. Di 10 akhir juz Al-Quran itu berisi penuturan kenikmatan dan ancaman surga dan neraka. Itu yang sering menurut saya tuh di ayat-ayat Al-Quran itu yang bikin hati kita itu sering tergetar tuh di surat-surat terakhir. Itu betul bukan begitu, Ustaz? Iya. Baik. Kalau kita perhatikan sebenarnya ayat-ayat azab itu ada sejak awal sampai akhir. Ya. Tapi memang prosentasinya di akhir-akhir itu lebih dominan. Kenapa begitu? Karena kebanyakan ayat-ayat di akhir itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Dan kita semuanya tahu ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang memiliki fungsi tathhirul qalb min sad'i yani al-ma'asi wadz-dzunub. Jadi ayat-ayat yang mengikis karat-karat hati dari berbagai karat dosa, maksiat, kesyirikan dan seterusnya musyriki Makkah saat itu. Jadi untuk menghadapi manusia-manusia yang hatinya yakni lebih keras dari batu. Nah, itu caranya begitu. Jadi makanya ada hadis Rasulullah SAW dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain. Inna quluban nasi tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Sungguhnya hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila kerendam air. Nah, sahabat-sahabat pada langsung terbayang, itu analog Rasul SAW yang luar biasa. Seperti besi yang berkarat apabila kerendam air. Maka langsung sahabat-sahabat tahu bagaimana besi kalau berkarat, dia sudah tahu cara untuk membersihkannya. Ambil palu dan kemudian dipukul-pukul, maka karatnya akan rontok. Kalau nggak rontok juga, dibakar. Makanya ada hadis dari dulu membicarakan tentang pandai besi. Artinya apa? Berarti zaman dulu memang pandai besi sampai sekarang ada, cuman sekarang lebih modern saja. Jadi menghilangkan karat-karat besi ini seperti itu dibakar. Ternyata tidak jauh bedanya. Hati manusia dengan karat-karat yang luar biasa dari kejahilian, kemusyrikan, kezaliman yang luar biasa, dosa dan semuanya, karena nggak mengenal Islam, nggak mengenal kebaikan, nggak mengenal begitu. Kemudian apa? Untuk menghilangkan ini bagaimana? Maka daya getar untuk memukul-mukul dari relung hati yang balut dengan karat yang begitu tebal, itu harus diberikan tekanan yang keras, dihentak-hentak begitu. Makanya kemudian ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek, bersajak, isinya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan kepercayaan kepada Nabi SAW, kemudian berisi tentang ancaman, berisi tentang bayangan kiamat,
kemudian dibacanya dalam hentak-hentakan puitis yang luar biasa. Setiap orang, siapapun kalau mendengarnya akan bisa luluh hati ini. Luar biasa. Misalnya kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala apa? Misalnya Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah ulang-ulang terus nanti akan terasa. Kita baca wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Misalnya, atau al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah kadzabat samud wa adum bil qari'ah. Terus wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Dan kayak begitu, luar biasa. Menghentak-hentak terus. Hati ini dihentak-hentak terus dengan kalimat-kalimat yang subhanallah, ajaibul ujab, sangat menakjubkan kalimat-kalimat itu. Memiliki daya tathir, pembersih yang luar biasa. Maka subhanallah, benar memang ayat-ayat akhir itu adalah surat-surat Makkiyah dan lebih dominan di ayat-ayat surat-surat Makkiyah, sehingga memang ancaman itu lebih banyak karena yang dihadapi itu seperti itu. Dan ini maka kemudian kita jadikan sebagai pelajaran untuk tadabbur kita juga hari ini. Kira-kira kita juga sama nanti ya, andai kata hati-hati kita tertutup, kemudian pikiran kita tertutup, dengan itu semuanya sama saja diperlakukan, sama, dan itu akan berjalan sampai hari kiamat, karena Al-Quran berjalan sampai hari kiamat. Jadi fungsi Al-Quran sebagai tathhirul qulub, sebagai pembersih hati itu luar biasa. Jazakumullah khairan, Pak Tamliha. Masya Allah, diingatkan kita dengan bagaimana Al-Quran. Satu lagi. Ya, silakan Pak Sultan itu. Jazakallah khair. Ustaz mau nanya. Itu jadi contohnya ayat-ayat yang Ustaz baca tadi kan, itu bikin orang bergetar. Tapi ada saja orang yang membacakan walaupun dia hafiz, suaranya bagus, itu nggak bikin bergetar hati. Misalnya beda dengan Ustaz Sudais gitu, kalau baca ayat-ayat tadi pasti bikin getar banyak orang. Kenapa ada yang bacaannya bagus tapi nggak ada feel-nya gitu, Ustaz? Iya. Jazakumullah khairan. Yang pertama adalah bahwa suara bagus itu hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suaramu terbaik. Maka kemudian suatu hari Rasulullah SAW memanggil Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud itu suaranya luar biasa, merdu. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, Iqra lil Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Subhanallah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, unzila alaika Al-Quran wa atlu alaika. Ya Rasul, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu? Kenapa saya diminta untuk membacakan kepadamu ya Rasul? Karena Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kama fil hadis, yani uridu an asma'a Al-Quran min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain kepadaku. Dan kamu adalah suaranya begitu indah, bagus. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di surat An-Nisa itu, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di apa itu? In syahidin wajibna bika bisyahidin itu. Rasulullah SAW kemudian menangis dan kemudian kafa, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama, suara bagus itu juga akan mempengaruhi rasa kita. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tingkat tadabbur. Karena kita qiraah membaca, kalau sudah mengerti Al-Quran itu, dengan membaca, mau baca kita cepat atau ini, dan kemudian kita sertai tadabbur, itu sungguh indah. Misalnya kita membaca apa gitu. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul masulat. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin
الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل gimana? Lupa ayatnya. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Kita kalau mendengar orang membaca, saat ia membaca dengan tadabbur, dengan saat ia membaca bacaan ngalap berkah tadi, itu beda. Taksirnya, mendengar saja beda. Membaca juga terasa beda. Jadi kalau kita mendengar kemudian menyebabkan kadang orang yang mendengarnya juga terpengaruh, itu berarti memang kadang-kadang dia membacanya adalah dengan tadabbur. Tapi tanpa tadabbur juga memang Al-Quran ini min ajaibi al-ujab. Sesuatu yang amat sangat menakjubkan. Jadi kadang-kadang tidak dengan tadabbur pun juga asal suara bagus, itu juga membawa taksir. Nah ini kita temui di masing-masing orang berbeda. Di saat kita mendengarkan pun juga, kondisi kita mendengarkan, kita cuma dengar dan mendengarkan itu beda. Kalau dengar, ya berarti orang membaca dengar. Tapi hati kita di mana nggak tahu. Makanya kalau Al-Quran dibaca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Artinya adalah perhatikan. Kalau kita memperhatikan, maka kita akan mendapatkan sesuatu, taksir, pengaruh dari Al-Quran tadi, getaran-getaran dari Al-Quran tadi, gelombangnya akan terjadi persamaan gelombang dan kemudian akan terjadi match. Kita kemudian akan terjadi mu'ayasah, akan terjadi interaksi. Tapi kalau kita cuma dengar saja, oh itu Al-Quran suaranya disetel, atau kita cuma dengar orang yang baca, dan kita cuma dengar saja, tidak ada penyamaan gelombang, maka juga kita tidak ada, biasanya juga biasa-biasa saja. Wallahu alam. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, begitu Ustaz. Udah 1:30. Baik, ini masih ada yang bertanya. Bacalah, naiklah, dan tariklah sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu di dunia. Karena sungguhnya kedudukan terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca. Ya, ini sebetulnya ada apa aneh juga. Bagaimana kalau pas kita baca itu pas ayat-ayat tentang neraka gitu. Nah ini bagaimana korelasi dengan hadis ini? Ya nggak ada masalah. Di sana udah nggak ada hubungannya dengan ini ya. Di sana nggak ada hubungannya dengan kerja, dengan apa. Pokoknya di sana semuanya adalah al-jaza. Semuanya adalah balasan keindahan di surga nanti. Udah nggak mikir, oh ini ada ayat neraka, ini ada ayat surga. Wah, udah nggak mikir itu lagi. Dibaca aja. Wallahu alam, begitu. Ya. Baik, ini agak sedikit meneruskan. Mungkin begini Ustaz, maksudnya adalah ini ketika dia masih di dunia. Jadi kemarin ada yang bertanya, ini kalau saya lagi baca tentang ayat neraka, tiba-tiba kemudian saya mati. Ini dengan hadis ini gimana konteksnya? Oh gitu. Ya. Ya, nggak ada masalah. Kita membaca Al-Quran adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an atlu al-Quran, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, dan kemudian kita ikuti baca Al-Quran sampai ayat mana saja
Atau mungkin terinspirasi dengan dulu ada kisah seorang yang itu karena dulu kan mengorbankan akidahnya, sehingga pas dia membaca Al-Quran sampai ayat neraka baru dipenggal lehernya baru meninggal, kan itu min ahlin nar karena dia eh, menerima tawaran ini ya, tawaran akidahnya digadaikan begitu kan. Nah, tapi kalau masalah ini kan kita mukmin muslim dan kemudian baca Al-Quran, saat baca Al-Quran pada sampai ayat yang berbicara tentang adab kemudian kita mati, ya, no problem. Gitu. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Ini ada lagi Ustaz, bagaimana hukumnya terhadap ayat sajadah tapi kita tidak sujud? Iya. Terhadap ayat sajadah tapi kita tidak sujud. Sesuatu yang disunnahkan, sunnah itu ya afdolnya adalah kita kerjakan. Karena kita sujud, iblis pun akan lari kan gitu. Akan kita sujud, kita posisi kita lebih dekat dengan Allah dan kita disunahkan ada 14 tempat di sujud atau 15 ya, ayat-ayat sajadah. Ya. Nah kemudian ada sebagian ulama kalau kita sedang sedang murojaah tahfidz ya, murojaah dan seperti itu kemudian sampai melewati ayat-ayat sujud tilawah, maka kadang cuman berhenti sejenak mengganti dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar langsung diteruskan lagi. Biasanya begitu. Atau karena ini diantaranya juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW idza marra bi ayatin fiya tasbih sabbaha kan begitu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud kita juga membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu alam di situ di madhab Syafi'i atau Syafi'iyah ada ya. Dan kalau kita tidak sujud, bagaimana? Ya kita tidak mendapatkan nilai sunnah. Kita tidak menjalankan adab-adab tilawah. Kecuali kalau kita tidak mengerti. Makanya kalau sholat pun kan kita disunatkan sujud tilawah. Tapi kalau membaca dalam keadaan biasa tidak itu, ya upayakanlah kita sujud tilawah. Tapi kalau nggak bisa sujud tilawah, karena kita kalau membaca biasa dan posisi kita memungkinkan, afdalnya sujud. Tapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan, kemudian kita dalam kondisi juga murojaah yang cepat gitu, kemudian sebentar-sebentar sujud, kayak ini misalnya, kita masih menerima setoran atau kita setoran kepada ustadz gitu. Sebentar-sebentar setiap setoran sujud, ustadznya bilang sujud terus satu ya terlalu ini ya karena lama. Jadi tolong diganti dulu atau dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu Haji sekalian, waktulah yang kemudian membatasi kita. Tentunya barangkali kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan disampaikan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Kepada Ustadz Ibnu Jarir, jazakallah atas nasihat dan tausiahnya pada siang hari ini. Dan untuk mengakhiri acara kita kali ini, kami mohonkan kepada Kiai Haji Ustadz Ibnu Jarir untuk bersama-sama memimpinkan doa. Baik Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan jalsah kita di siang hari ini dengan baca penggalan-penggalan doa. Salasun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka pada sore hari. Maka mari kita mohon pada Allah dan kita awali dengan istighfar atas segala kelemahan kita dalam menjaga kemabruran haji kita selama ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbana innana du'afa'un wa anta qawiyyun aziz faqawwina. Ya Allah, hamba-hambamu ini lemah ya Allah. Kami berhimpun dalam channel ini ya Allah. Kami lemah ya Allah. Engkau maha kuat dan perkasa, karuniakan kepada kami kekuatan ya Allah agar kami mampu memperbaiki zikir kami, syukur kami, ibadah kami, kontribusi kami kepada umat ini ya Allah. Allahumma ya rabbana innana fuqara'un ilaika wa anta ghaniyyun hamid fa'aghnina. Ya Allah ya rabbana, kami sadar sampai detik ini
kekayaan yang Kau anugerahkan kepada kami, nikmat yang Kau berikan kepada kami sungguh tak terhitung ya Allah. Namun tetaplah ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang fakir kepadamu ya Allah, butuh kepadamu ya Allah ya Rabbana. Karena Engkau telah menyatakan ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Semuanya manusia adalah fakir kepadamu ya Allah. Inilah hamba-hamba-Mu yang fakir kepadamu ya Allah. Engkau Maha Kaya dan terpuji. Karuniakan kepada kami kekayaan iman, kekayaan Islam, kekayaan hati, kekayaan moral, kekayaan dari sumber yang halal, ya Allah, kekayaan yang berkah, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana innana mudnibuna faghfir lana wa tub alaina. Ya Allah, hamba-hamba-Mu siang hari ini, ya Allah, berkumpul dalam channel ini, ya Allah, ya Rabbana, adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan salah, khilaf, dosa, dan maksiat yang kami perbuat dalam keseharian kehidupan kami, ya Allah. Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Berterima Taubat. Ampuni kami, bukakan kami pintu taubat-Mu, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sampai detik ini ya Allah, meski kami telah cukup, meski kami telah memiliki penghasilan, kami sudah dewasa, berumah tangga, sebagian kami telah punya anak cucu ini ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, kami belum mampu membahagiakan ayahanda kami, bahkan ada di antara mereka sampai Engkau panggil, kami belum mampu ya Allah untuk menjadikan beliau bahagia ya Allah. Apalagi membalas, sungguh kami tidak pernah mampu ya Allah. Maka Engkau yang sebaik-baik membalas. Ijzihima jazaan maufura, berikan balasan keduanya dengan balasan yang indah. Allahumma akrimhuma, muliakan ayah ibunda kami ya Allah yang masih ada di tengah-tengah kami. Karuniakan kekuatan, kesabaran untuk meniti jalan menuju ridha-Mu ya Allah. Dan di antara ayah ibunda kami yang telah Engkau panggil mendahului kami, karuniakan ampunan-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rizukna hajjan mabruran, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Ya Allah, jadikan haji yang telah kami tunaikan pada tahun 2018 itu ya Allah ya Rabbana, Engkau jadikan sebagai haji yang mabrur dan berikan kekuatan kepada kami untuk istiqamah, untuk menjaga kemabruran haji kami ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana ya sami'ad du'a, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa hajjana. Ya Allah, Engkau perkenankan terima ya Allah siam kami, qiyam kami, ibadah kami, tilawah kami terhadap Al-Quran dan haji yang telah kami tunaikan. Ya Allah, terima ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbal Alamin, nas'alukal afa wal afiyah. Ya Allah, di tengah pandemi ini ya Allah, sehat dan bugarkan kami ya Allah. Nas'alukas salamata min kulli baliyah. Selamatkan kami semuanya ini ya Allah dan keluarga kami dari berbagai wabah, penyakit yang menerpa masyarakat ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal mihan wal corona wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan kami dan negeri ini dari berbagai bencana yang melanda ya Allah, dan fitnah serta penyakit yang nampak atau yang tidak nampak ya Allah. Selamatkan kami semuanya. Allahumma ja'alil Qur'ana liqulubina diya'a wa li absarina jala'a wa li dunubina mumahhisa wa ilal jannati dalila. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir li ahli al-qubur. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimina wal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik. Allahumma ij'al auladana min ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli al-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu Haji sekalian, demikianlah acara kita, kajian kita pada siang hari ini di edisi Ramadan yang biasanya kita lakukan di malam hari pada Isya. Karena khusus untuk Ramadan kita lakukan di ibadah duhur ini sampai menjelang asar. Kepada Kiai Haji Ustaz Ibnu Jarir, sekali kami mengucapkan jazakallah atas tausiah dan nasihatnya. Mohon langsung Jazakallah Ustaz. Barakallahu Jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat semuanya, Ustaz, bagus semuanya. Mohon izin dulu ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu beberapa menit di waktu Indonesia Barat sebelum menjelang asar. Tapi kalau di waktunya Pak Haji Tamliho sepertinya sudah asar ini. Silakan, barangkali akan ada yang ingin disampaikan terkait rombongan kita ke depan, rencana atau mungkin kabar-kabar. Barangkali ada yang mengetahui persis kabar terbaru dari keluarga Pak Haji Agung dan Bu Hajah Nataya.
atau apapun yang ingin disampaikan, mohon di sharing. Mungkin kita ada yang bisa kita bantu di rombongan kita kali ini. Silakan Bapak Ibu Haji. Pak Haji siapa ini? Silakan. Negatif itu ya. Kalau dulu kan reaktif. Aku kan diisolasi. Keluar swabnya 2 kali dan negatif. Masa aku masih Dari Pak Haji siapa ini? Silakan untuk update informasinya. Pak Haji Imad mungkin yang mau sampaikan Pak Haji Imad atau Bu Haji Hatitis? Belum ada. Oh, belum ada. Ada ini info tentang keluarga Pak Haji Agung, Bu Hajah Nataya. Bu Wardah itu, Bu Haji Wardah itu ada itu. Oh, Bu Haji Wardah. Silakan Bu Haji Wardah atau Pak Haji Gofur ini, silakan. Ya, saya belum dapat informasi baru lagi, Pak Haji, semuanya. Terakhir itu pekan lalu, karena kan saya buat program untuk khatam Quran ya, 1 hari 1 juz secara online. Sempat beberapa kali itu Bu Nataya ikut, tapi belakangan ini sih beliau nggak ikut, gitu. Tapi belum kabar-kabarin lagi. Baik. Ya. Gitu aja mungkin informasinya. Terima kasih informasinya. Silakan dari yang lain, Pak Haji Bagus, Toto, ada yang mau sampaikan? Kita yakinnya sama memang hasil swabnya udah negatif. Dan sebenarnya reaktif, hasil swab pertama negatif. Lanjut dulu Pak Taufik. Oke, silakan mungkin dari rekan Karu yang lain ini, Pak Haji Nur Salim atau Bu Hajah Titik, ada yang mau disampaikan update atau informasi apa gitu, silakan. Emang harus bikin pendataan. Iya. Akhirnya kalau pulang, aku udah Cek Pak Haji Nur Salim atau Ibu Hajah Titik. Begitu dibawa pulang masuk ke rumah sakit. Enggak, begitu dibawa pulang, waktu itu sebenarnya katanya sehat. Cuma halusinasi. Belum ada. Pak Haji Madudin mau disampaikan Pak Haji. Pak Imad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat semua ya, semoga. Saya kemarin ada tetangga meninggal, Pak Suryama M. Sapstra, mantan anggota DPR dari PKS 2 kali. Itu kemarin itu pas sholat di Masjid Al-Hudam, saya kok kayak kenal sama orang ini. Cuma karena pakai masker nggak tahu saya kan, saya sapa orang Beji, tinggalnya di Depok Utara. Ternyata saya tanya, Bapak ada kaitan dengan Ummul Qura, feeling saya ini orang Ummul Qura atau siapa gitu. Dia ngomong, saya pernah naik haji Pak 2007, tapi kalau pas bimbingan saya 2018 juga pernah di Ummul Qura. Di Ummul Qura loh, berarti sama. Coba Pak buka maskernya dikit. Ternyata pembimbing kita, Pak Putra, yang satu lantai dengan kita. Kalau Pak Tamliho tahu lah. Pak Citam sering ngobrol dengan Pak Pak Putra. Apa istilahnya dia? Kok pembimbing apa istilahnya? Pendamping ya? Bukan petugas haji itu ya, petugas ya, petugas. Ya. Petugas dan ternyata dia diikutkan di rombongan 1 Pak Karomnya Pak siapa? Yang suka adzan itu. Cuma Karom 2 kali. Pak itu. Ya. Itu yang suka adzan itu ya. Pak Zaman kemarin dia nyebut kok. Lupa. Itu aja, jadi feeling saya ini orang kita pernah kenal dari Ummul Qura ini betul. Terus ada Pak Haji itu yang biasa ngisi yang Pak Deddy Martoni, Pak Ustadz Deddy Martoni juga. Oh, Pak Deddy Martoni, ya. Yang kaitan Ummul Qura yang saya kenal, mungkin banyak juga yang lain, cuma saya karena pada pakai masker jadi saya nggak tahu satu-satu. Demikian update info Pak Haji Taufik. Baik, Pak Haji Bagus atau Pak Haji Tamliho mungkin pekan depan berarti kan sudah masuk ini ya, bulan Syawal. Ini akan kita kembalikan ke malam berarti ya, atau gimana? Pekan depan apa bulan depan Pak Haji? Iya bulan depan. Ya. Pekan depan itu THR, ingatnya itu aja sih THR. Nah itu benar. Bulan depan, insya Allah bulan Syawal.
Mana Pak Agus, Pak Haji? Pak Bagus, Toto, silakan update-nya. Ya, insya Allah Pak Taufik, insya Allah nanti kita komunikasi lagi ya. Mudah-mudahan. Kas kita aman atau gimana kas kita? Ya perlu tambahan kalau untuk kajian bulan depan. Insya Allah. Ya baik. Ya itu informasinya, nanti nomor kajiannya kita sharing nanti. Ayo. Ayo. Yang saat ini masih aman Pak Haji Toto? Ya pas lah insya Allah. Masih, oh ya sudah. Oke. Itu yang penting, jangan sampai yang sekarang aja tidak terselamatkan. Ya. Nanti mudah-mudahan ke depan cair THR, insya Allah. Ya udah tinggal dicemplungin ya. Tinggal cemplungin nanti sebagian ke situ. Baik Bapak Ibu Haji, Pak Haji Tamliho, ini apalagi break sholat asar mungkin ya? Pak Haji Tamliho atau Bu Hajah Ita mungkin yang mewakili, ada yang mau disampaikan? Belum ada. Baik Bapak Ibu Haji, beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu asar. Jazakumullah khairan, jazakallah. Terima kasih atas peluangan waktunya untuk menghadiri kajian rutin taklim dan serta silaturahim Haji Rombongan 2 pada edisi kali ini. Dan semoga kita doakan semuanya tetap sehat, berkah. Saya cukup sekian, maaf jika ada salah-salah kata. Nah, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Di WA Group atau media yang lain. Kalau ada yang belajar undangan bukber silahkan disampaikan. Terima kasih. Izin live ya semuanya. Ya, izin ya. Izin. Iya, bisa ini gasnya bapak yang mana? Enggak cuma saya doang. Gasnya bapak yang mana? Jadi yang gelasnya yang mana? Gitu. Lalu beliin nanti ini khusus eyang, ini gelas ini, sendoknya ini. Jadi kalau di sini tak bedain sendiri. Ampun cuma ya. Saya abaikan buku masuk ke ini kalau menangis